diletakkan yang pertama. Bersaksi tuh. Kenapa? Kitab Toharo itu diletakkan pada yang pertama. Ya. Dasar. Dasar untuk Kenapa? Dasar untuk melakukan ibadah. Karena Toharo itu adalah alat bersuci. Yang kedua adalah cara bersuci. Ya, yang paling dasar itu. Dari semua ibadah itu tentang air ini, ya, yang pertama, yaitu sebagai alat bersuci. Yang kedua cara bersuci. Yang ketiga macam dan jenis najis yang perlu disuci, ya, benda yang wajib disuci. Yang keempat, ya. Kemudian yang kelima adalah sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci. Ya. Kitab Toharo itu ada di dalam surat 5, surat Al-Maidah ayat 6. Di surat 2 ayat 222. Itu Toharo, tentang bab Toharo. Ya. Surat 2 ayat 222. Ya. Toharo. Ya. Itu tentang apa itu? Yang 222 tentang haid. Yang kelima, surat 5 ayat 6 mengenai wudu, terus tayamum, terus junub. Surat 5 ayat 6. Ya. Itu yang paling dasar itu. Ya. Ya. Lalu apa itu najis? Hadas itu sudah tahu ya. Hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar dilakukan dengan cara mandi junub. Hadas kecil berwudu. Ya? Jika tidak ada air maka bertayamum. Iya, kalau sakit bagaimana? Boleh bertayamum? Boleh. Hah? Kalau nggak boleh kena air, apa yang tidak boleh kena air? Misalnya koreng kena air. Ya ada korengnya, luka, itu ya baru. Kalau dalam keadaan kedinginan, boleh nggak? Boleh. Hah? Boleh kayak. Nggak boleh. Ada salju, tayamum itu. Ya pakai salju. Salju. Oh kan dingin tuh. Ya. Nggak boleh, harus berwudu. Harus pakai air. Ya harus. Nanti orang dingin ah. Nggak wudu. Nanti apa ya, mohon maaf ini yang bagi pengantin baru, ya. Hah? Dingin, ya, males. Wes, anu aja, tayamum. Ya dari mana? Ya. Saya di Bandung tanya itu, kedinginan di Pangalengan tuh. Ya tetap mandi, tetap wudu. Kalau misalnya dikatakan Ustaz. Ya. Kalau katakan misalnya dipakai air hangat dicampur boleh ya? Boleh. Ya. Penting pakai air. Oh, sakitnya. Kalau luka di kepala jangan mandi junub. Ya, ada yang peristiwa meninggal ya, nanti ada ketemu kita hadisnya.
Najis. Apa sih yang najis itu? Kotoran. Hah? Kotoran. Kotoran? Waduh. Apa? Apa sih? Segala sesuatu yang dianggap kotor oleh orang-orang yang bertabiat. Lihat-lihat dulu itu. Tidak semuanya kotor menurut Anda itu. Najis. Ya. Segala sesuatu yang dianggap kotor oleh orang-orang yang bertabiat baik lagi selamat. Ya. Dan mereka menjaga diri darinya. Di dalam kitab Raudun Nidiyah juz 1 halaman 12. Ya. Kalau secara terminologi apa? Najis itu. Najis itu segala sesuatu yang dianggap kotor itu secara luho. Tetapi secara terminologi apa? Segala sesuatu yang dapat menghalangi keabsahan ibadah. Ya. Jadi jika seseorang itu tidak membahayakan jika ia menggunakan air lalu ia bertayamum, maka tidak sah. Paham ya? Karena ia mampu dengan air, cuman males saja karena dingin. Nanti orang-orang yang di gunung-gunung begitu tidak mau pakai, tidak mandi-mandi, cukup model orang barat begitu saja ya. Air liurnya kasih di mata, selesai. Ya, Tamamul Minnah. Ya, juz 1 bab tentang toharo. Itu berapa banyak orang begitu ngentengkan. Bilang saja ya males, ndak mau mandi. Mandinya 2 hari sekali. Ya, beleler itu. Ya. Bilang saja begitu. Alma, air. Babul miyah. Ya, bab air. Babul miyah. Bab air. Surat 8 ayat 11. Ya. Makanya mohon maaf nanti kalau Anda ketemu di situ, air hujan itu bisa digunakan sebagai obat terbebas dari sihir, sebagian dari sihir. Nah, campur madu boleh. Lama ndak punya putra, pakai itu. Untuk kejantanan boleh. Ya, untuk wanita yang lama ndak punya putra, ya kesuburannya terganggu, minum air hujan. Jangan dari talang digerocok begitu ya. Yang benar gimana, Ustaz? Yang benar gimana? Ambil saja lah tengah-tengah gitu kan, sudah hujan atau sudah hujan deras gitu kan, gentengnya sudah bersih ya, ambil boleh. Jangan langsung gerocok gitu ya. Ya boleh air hujan tuh. Jadi ada hadisnya tak ya? Itu surat Quran Pak. Yang tidak punya anak atau apa? Nah itu kan bisa dari tanaman yang tanah yang kering menjadi hidup. Surat 2 ayat berapa itu? Ya, 21 sampai 24. Yang kering jadi hidup. Dan itu ayat itu di dalam Al-Quran banyak bab itu. Itu artinya apa? Laki-laki itu loh hujan. Ya udah, tidak usah dianu. Ya, itu ya. Bab air. Dalilnya itu ya. Semua air ya yang turun dari langit atau keluar dari bumi, semua
air yang turun dari langit. Air hujan itu tidak pernah naik, selalu turun. Ya, serta air yang keluar dari bumi selalu suci dan mensucikan. Wis itu. Tohur itu suci dan mensucikan. Bukan bersih, loh ya, tetapi suci dan mensucikan. Kelihatannya kumel, tapi suci. Campur lumpur. Campur lumpur pun bisa suci. Nanti kita jumpa dalilnya seorang wanita yang pakai bajunya menyentuh lantai. Ketika ia kena najis, maka najislah pakaiannya. Ketika ia kena bumi yang suci, walaupun bau tadi, ia kena kotoran, tetap kembali suci. Makanya bejana yang dijilat oleh anjing harus dengan bercampur tanah. Walaupun ada Samson, tahu Samsonnya sabun, ya, Mama Lem tah, Mama Mia tah, ya tetap harus menggunakan tanah, bumi. Paham ya? Harus menggunakan tanah. Bahkan sunnahnya kalau mandi junub pun tangan ini setelah menyentuh farji diusapkan ke lantai atau tembok yang berbau tanah. Hah? Dalil buat apa sampai ini? Lah tadi tangan kita yang pegang farji itu tadi loh kotor kan, maka dihapusnya dengan tanah. Mau Novo kah? Mau Novi kah? Iya kan? Ya? Mau baik clean tanya. Biar putih sekalian ya kan? Tetap. Enggak mau bertanya. Padahal Tadi tentang ini belum hadis lo ya? Belum. tentang tadi apabila anjing menjilat bejana harus dicuci dengan tanah. Misalnya anjing kan menjilat tuh bejana harus dicuci dengan tanah. Pertanyaannya, kalau dia misalnya menjilat pakaian kita nih, apa pakai tanah apa cuma dibasuh aja? Ya tetap pakai tanah, jangan dijilati. Ya, karena anjing. Tetapi kalau Anda sholat ada anjing menjilat kakinya, maka sah, tidak perlu. Karena Anda sholat anjing menjilat kakinya sendiri, tidak apa-apa, ya biarkan. Ya kan? Ya kita sholat ada yang menjilat kakinya sendiri, biarkan mau kakinya sendiri kak, ya biarkan. Pertanyaan harus cermat ya. Iya cermat. Kakinya anjing. Ada anjing menjilat kaki, ya biarkan mengenai anjing menjilat kakinya kok, ya. Jadi tetap harus pakai. Iya, ya. Kita harus mengikuti sunnah saja. Jangan kemudian ahli bid'ah ya. Kan ada sabun. Saya gini Pak dulu saya pernah dapat ya. Kenapa pakai bejana? Karena itu kan tempat makan, karena itu mengandung penyakit kuman. Karena baju katanya ya cuma tambah nempel, sama saja baju tambah nempel. Bilangnya begitu bos. Iya makanya itu ya. Orang Mu'tazilah kan begitu. Kita bukan orang Mu'tazilah. Kita mengedepankan nakli bukan akli. Jadi tetap harus pakai. Harus pakai begitu. Ya. Sunahnya sudah begitu. Kenapa takbir mengangkat tangan berdua begini? Kenapa kok tidak satu? Wes nurut saja. Khusus ibadah nurut. Ya. Contoh. Wudu dengan mandi. Kalau sudah mandi, tidak usah wudu. Keliru. Mandi apa dulu? Ya. Kan wudu itu cuma sebagian. Kalau mandi kan keseluruhan. Wis. Orang Mu'tazilah itu wis. Ya, Mu'tazilah nggak boleh. Hadis pertama, silakan baca. Hadis pertama dari Bulughul Maram. Baca, buka saja. Tuh. Baca saja, baca saja.
Arabnya juga ya. Kita kan belajar mulai pendalaman. Nanti orang yang mendengar di YouTube, mohon maaf, kok nggak pakai bahasa Arab? Loh kan susah kan? Iya, kan ngarang dewek nanti. Ya. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri wa dhahuru ma'uh Huwa tahuru ma'uhu. huwa dhahuru ma'uhul hillu maitatahu akhrajahul arba'atu Sampai di situ saja ya. Artikan saja. Hanya matan hadisnya saja. Dari Abi Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tentang laut. Laut itu airnya pembersih, bangkainya halal. Dikeluarkan oleh 4 dari Ibnu Abi Syaibah, dan lafaz itu baginya, dan disahihkan dia oleh Ibnu Khuzaimah dan Tirmizi, dan diriwayatkan dia oleh Malik dan Syafi'i dan Ahmad. Ya, itu tentang bersuci ya, bahwa air laut itu suci. Asbabnya lengkapnya hadis itu agak sedikit panjang. Ada seorang sahabat yang suka berlayar. Kami ini senang berlayar. Kami ini membawa air yang sedikit. Jika kami ini gunakan untuk berwudu, niscaya kami untuk makan dan minum itu akan kurang. Ya, apakah kami boleh menggunakan air laut untuk bersuci? Bersuci loh ya, bukan berwudu loh ya. Bersuci. Nah, gitu ya. Bersuci itu macam-macam untuk menghilangkan hadas dan menghilangkan najis, bukan wudu tok. Ya. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW bahwa air laut itu suci dan mensucikan. Hadis riwayat siapa saja? Ya. Di dalam hadis ya, Huzaimah nomor hadisnya 111 ya. Di Malik nomor hadisnya 43.